Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tabi Botanop. Kembali lagi dengan saya Yudan Ningrat di channel Ningrat Zone, channel yang akan membahas dunia kesusastraan dan kebahasaan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas apa itu kanon sastra. Semua karya sastra yang baik, lepas dari apakah sastra itu belletres atau literatur, tentu masuk dalam kanon sastra. Dalam bahasa Arab, kanun berarti hukum atau aturan. Karya sastra yang sudah masuk kanon dapat diibaratkan sebagai sesuatu yang sudah jadi undang-undang. Sastra kanon adalah sastra yang mutunya tidak perlu diragukan lagi dan karena itu dianggap baku, atau bisa disederhanakan sebagai sastra yang diakui atau mendapat pengakuan. Contoh kanon sastra Indonesia antara lain adalah sastra Balai Pustaka, sastra pada masa Pujangga Baru, dan sastra Angkatan 45. Sastrawan yang sudah masuk dalam kanon sastra antara lain adalah Abdul Muiz dengan novelnya Salah Asuhan, Sultan Takdir Alis Jabana dengan novelnya Layar Terkembang, ataupun Hairil Anwar ya dengan kumpulan puisinya Kerikil Tajam dan Yang Terhempas dan Yang Putus dan Deru Campur Debu. Sesuai dengan tuntutan zaman, kanon sastra dapat berubah. Apa yang dulunya diakui termasuk ke dalam kanon sastra kemudian tidak diakui lagi. Demikian pula sebaliknya. Perubahan terjadi antara lain karena aspirasi yang berkembang di masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, misalnya saya berikan contoh. Dampak feminisme terhadap kanon sastra tampak antara lain dalam penilaian kembali kanon sastra abad ke-19. Nah, pada abad ke-19 misalnya jumlah wanita pengarang bukan main banyaknya, namun mereka dan karya mereka tidak dianggap bagian dari kanon sastra. Setelah feminisme dalam sastra mulai tumbuh pada tahun 70-an sampai 80-an, banyak wanita pengarang dan karyanya yang dianggap masuk ke dalam kanon sastra. Jadi sebelumnya tidak dianggap, akhirnya dianggap sebagai masuk ke dalam bagian kanon sastra. Inilah yang dimaksud sebagai perubahan dari kanon sastra berdasarkan tuntutan zaman seperti itu. Makin dekat sastra dengan realitas kehidupan ya. Jadi makin tinggi juga nilai sastranya. Jadi bisa disimpulkan bahwa kanon sastra ini adalah sebuah pengakuan terhadap karya karena karya tersebut memiliki mutu yang tinggi. Bisa jadi kanon sastra bisa memunculkan yang namanya belletres ya, atau juga bisa memunculkan karya sastra yang berkualitas atau karya sastra yang baik dan benar. Baik, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Bahasa adalah wujud kita, sastra adalah jiwa kita. Salam Tabi Botanop.